Salam matematika mudah. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh untuk limit dengan perkalian sekawan. Saya ambil contoh dari Ruko 7 halaman 191 nomor 28 seperti biasa karangan Dr. Sukino MSc. Selalu yang pertama di dalam limit adalah yang kita lakukan substitusi gitu. Kita ganti X nya 2. Jadi kalau kita ganti X nya 2 maka diperoleh 2 tambah 7 9 akar 93. Berarti 3 kurang 3 0 gitu ya. Dibagi dengan 2 pangkat 24 ditambah dengan 2 6 dikurang dengan 6. Berarti dia diperoleh 0 per 0. Karena nilainya 0 per 0 maka pembuat nolnya mesti dihilangkan. Ingat ya, pembuat nol mesti dihilangkan. Jadi misalnya kalau X mendekati 2 atau X paling dekat dengan 2, maka pembuat nol itu salah satu adalah X kurang 2. Inilah yang mesti kita hilangkan gitu. Sama halnya kalau X mendekati minus 3 gitu ya. Maka yang membuat nilainya 0 salah satu itu adalah X tambah 3. Jadi inilah yang mesti diidentifikasi lalu dihilangkan gitu, atau dimunculkan dulu dia. Setelah muncul boleh dibagi gitu, sehingga dalam hal ini di penyebut dia sudah langsung nampak ya. Di penyebut artinya X kuadrat ditambah dengan X dikurang 6. Kalau diganti X nya 2 ini sudah 0, sehingga karena 2 pembuat 0 maka faktornya itu X kurang 2 gitu ya. Bentuk yang membuat 0 itu X kurang 2. Supaya X kuadrat, kan di sini X kuadrat, di sini masih X kali berapa supaya X kuadrat, berarti harus kali X. Supaya di sana minus 6, di sini minus 2 kali berapa supaya minus 6, berarti minus 2 dikali positif 3. Itulah bentuk pemfaktoran yang penyebut, sehingga X kurang 2 nya sudah nampak tuh. Jadi ini pertahankan, kita munculkan nanti X kurang 2 nya dari atas baru dihilangkan. Itulah tujuan, selalu tujuan adalah menghilangkan pembuat 0. Kemudian bentuk 3 kurang akar X tambah 7 ini pembuat 0 nya belum nampak itu, karena ada bentuk akar. Maka kita usahakan bentuk akar ini berganti gitu. Maka kita kali sekawan ya. 3 dikurang akar X tambah 7. Ingat, bentuk sekawan itu angkanya sama tapi tandanya berbeda. Berarti di sini 3 ditambah akar X tambah 7. Dalam matematik kita boleh kali bentuk apapun selama bentuk itu satu gitu. Artinya soal tidak berubah. Gitu. Jadi saya kali dengan bentuk sekawan satu juga ini. Jadi soalnya tidak berubah. Tujuan kita mengidentifikasi X kurang 2. Nah, sehingga yang di atas itu kita kali ya. Sehingga kalau bentuk sekawan dikalikan, ingat ya, kalau ada A kurang B sekawan dengan A tambah B, maka hasil kalinya itu adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Artinya kuadrat yang pertama kurang kuadrat yang kedua. Apabila yang kedua itu banyak, mesti dikurung kan gitu. Berarti bentuk yang pertama dikuadratkan 9. Bentuk yang kedua dikuadratkan berarti X tambah 7. Tetapi ini mesti dikurung gitu. Kemudian penyebutnya ini pertahankan, X kurang 2 nya, karena sudah muncul dia kan. Ini X tambah 3 dikali dengan, ini gak usah dijabarin, biarkan aja tetap 3 tambah akar X tambah 7. Karena tujuan kita ya menghilangkan X kurang 2 ini kan. Sehingga kalau kita hitung pembilangnya itu, ini semua gitu, ini semua saya hitung. Artinya minusnya kali ke dalam dulu tuh. Minusnya kali ke dalam maka diperoleh jadi 9 dikurang minus kali X, min X. Kemudian min kali 7 berarti minus 7. Sehingga kalau diproses ini jadi min X tambah 2. Apabila minusnya saya tarik keluar, maka ini jadi minus X kurang 2. Kan seperti itu ya. Maka ini saya ganti jadi minus X kurang 2, minusnya di luar gitu. Itulah bentuk pembilang. Tujuan dalam limit selalu memunculkan pembuat 0, lalu pembuat 0 itu dieliminasi gitu ya. Maka X yang lain tinggal dihitung, atau diganti kan gitu. Di atas tuh tinggal min 1,
kemudian penyebutnya itu jadi 2 tambah 3 adalah 5, kemudian 2 tambah 7 3 tambah 3 2 tambah 7 9, diakarkan 3, maka nilainya ini adalah 6, sehingga diperolehlah hasilnya minus 1/30. Oke, sehingga jawabannya adalah E. Contoh yang kedua, juga ini saya ambil dari buku karangan Dr. Sukino MSc, Ruko 7, halaman 151, nomor 31. Nilai A dan B atau nilai AB memenuhi persamaan limit X mendekati 1 dari akar kurang 3 per dan seterusnya, maka ditanya tentukan nilai A tambah 2B sama dengan berapa. Selalu langkah pertama di dalam limit kita ganti X-nya, dalam hal ini kita ganti X-nya 1. Maka kalau kita ganti X-nya 1, di sana diperoleh jadi akar. Kalau diganti X-nya 1 ini jadi A kali 1 dikurang A, jadi 0. Ditambah B, jadi saya tulis saja A dikurang A ditambah B, kan jadi gitu ya. Dikurang dengan 3 dibagi dengan 1 kurang 1 adalah 0, maka nilainya sama dengan minus 3/2. Sehingga kalau saya kali silang, kan nanti 0 dikali berapapun itu kan 0, maka diperoleh di sana jadi akar B, kan gitu ya. Dikurang 3, 0-nya kali silang jadi 0. Kemudian saya pindah nih, akar berapa dikurang 3 yang 0, berarti akar 9, kan gitu. Maka B-nya adalah 9. Ya, itu yang pertama. Kemudian kita ganti B-nya 9, maka diperolehlah soal itu jadi limit X paling dekat dengan 1 dari akar gitu ya, akar dari AX dikurang dengan A ditambah dengan 9 dikurang dengan 3 dibagi X kurang 1. Pembuat nolnya di penyebut sudah langsung teridentifikasi, X kurang 1. Di atas belum, maka ini mesti kita kali sekawan. Ingat, mengalihkan bentuk sekawan itu angkanya sama atau fungsinya sama, tandanya saja yang berbeda. Maka di sini AX tambah A dikurang AX kurang A tambah 9 ditambah dengan 3, mengalihkan itu harus kali 1 ya, supaya soal tidak berubah. Ini akar AX dikurang dengan A ditambah dengan 9 ditambah dengan 3 sama dengan nilainya tadi adalah minus 3/2. Penyebut ini karena tadi pembuat nolnya sudah langsung nampak, maka ini nggak usah dijabarkan. Artinya ini tetap sebagai X kurang 1 dikali dengan itu semua gitu. Ini berarti akar dari AX dikurang dengan A ditambah dengan 9 ditambah dengan 3 gitu ya. Kemudian sekawannya ini kita kali. Artinya kan setiap bentuk A kurang B, sekali lagi ya, dikali dengan A tambah B, ini bentuk sekawan, hasilnya selalu kuadrat yang pertama dikurang kuadrat yang kedua. Kalau yang kedua lebih dari 1 mesti dikurung gitu ya. Berarti ini kuadrat yang pertama akarnya habis, tinggal AX dikurang dengan A ditambah dengan 9, itu yang pertama. Dikurang kuadrat yang kedua, ini satu aja, tunggal, 3 kuadrat 9, jadi nggak usah dikurung kan gitu. Maka ini saya ganti, ini 9-nya coret. Kemudian ini semua itu saya tulis jadi A-nya saya tarik keluar gitu. Jadi AX dikurang A saya tarik keluar A-nya gitu. Supaya kalaupun kali ke dalam jadi AX, kali ke dalam jadi minus A. Sehingga diperolehlah nilai paling sederhana dari bentuk ini adalah A dikali X kurang 1. Kan sudah nampak dia. X kurang 1-nya sudah teridentifikasi gitu. Ini nilainya tadi adalah minus 3/2, sehingga nilainya ini dihilangkan gitu. Maka seterusnya kita tinggal mengganti X yang lain. Dalam hal ini kita ganti X nya 1, sehingga di atas itu tinggal A, saya tulis di sini, per, saya hitung ya, ini A kurang A habis, tinggal akar 93 ditambah 3 6, nilainya inilah sama dengan minus 3/2.
Kemudian saya kali silang ya. Berarti A sama dengan, saya kali silang, A per 6 sama dengan minus 3/2. Berarti A sama dengan minus 18 bagi 2. Berarti A nya adalah minus 9. Nah, A nya minus 9, B nya 9. Yang ditanya adalah tentukan A, berarti minus 9 ditambah 2 kali B berarti 18. Maka jawabannya adalah D.